Sejarah masuknya Islam di Kerajaan Sumbawa yang sebenarnya. Tanda seru. Sejak tahun 1674 sampai dengan tahun 1958. 284 tahun. Raja beragama Islam yang pernah memerintah di Kerajaan Sumbawa tercatat sebanyak 17 raja. Sebelum itu, Sumbawa di bawah kekuasaan kerajaan Hindu dari dinasti Dewa Awan Kuning. Waktu itu dipimpin seorang raja dengan sebutan Dewa Majaparua yang merupakan raja terakhir dari dinasti tersebut. Dinasti ini berakhir pada tahun 1673 saat Kerajaan Gowa Sulawesi Selatan berhasil menaklukkan Kerajaan Sumbawa. Berkaitan dengan penaklukan itu, Dewa Majaparua atas nama Kerajaan Sumbawa telah menyepakati perjanjian damai yang diajukan Raja Gowa. Salah satu syarat dalam perjanjian itu adalah Kerajaan Sumbawa bersedia memegang teguh dan menjalankan syariat Islam dalam pemerintahannya. Pada dasarnya, penaklukan bertujuan untuk mengajak Raja Sumbawa memeluk agama Islam dan ingin melihat Islam menjadi agama resmi Kerajaan Sumbawa. Setelah penaklukan, Raja Gowa berhasil. Selanjutnya Kerajaan Sumbawa bernaung di bawah Kerajaan Gowa dan Kerajaan Gowa mempunyai kewajiban untuk melindungi Kerajaan Sumbawa. Sehingga ada ungkapan Sumbawa yang menyebutkan bahwa Gowa payung kekar. Samawa payung komal artinya Kerajaan Gowa memayungi atau melindungi Kerajaan Sumbawa. Kedekatan hubungan antara Kerajaan Sumbawa dengan kerajaan dari Sulawesi Selatan menjadi semakin erat melalui hubungan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan dipersuntingnya Irati Akaraeng Agang Jene, Ratu Sidenreng Sulawesi Selatan oleh Sultan Muhammad Jalaluddin I. Hubungan perkawinan juga dilakukan Sultan Muhammad Kaharudin pertama dengan mengawini putri Raja Bugis yang bernama Isugi Ratu Karaeng Bontoparang yang pernah menggantikan suaminya yang wafat untuk memimpin kerajaan Kesultanan Sumbawa dan mempunyai gelar Sultan Siti Aisyah. Selanjutnya, pada tahun 1673 Dewa Majaparua wafat. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan ditunjuklah Mas Gowa untuk menjalankan pemerintahan kerajaan dan kemudian diganti oleh Mas Cini. Masa pemerintahan mereka berdua tidak ada yang dapat bertahan lama. Keduanya terpaksa dilengsarkan dari tahta kerajaan dikarenakan pandangan mereka masih kuat dipengaruhi paham Hindu. Sebagai pengganti, kemudian ditunjuklah Mas Bantan adik dari Mas Cini. Mas Bantan dikenal taat menjalankan syariat Islam dan pandangannya tentang Islam sangat luas. Mas Bantan kemudian dinobatkan menjadi raja pada tahun 1674 dengan gelar Sultan Harunur Rasyid I. Ia merupakan raja Islam pertama yang mendapatkan gelar Sultan di Kerajaan Sumbawa. Dinobatkannya Mas Bantan menjadi Raja Kerajaan Sumbawa menjadi titik awal kekuasaan dinasti Dewa. Dalam bawah Raja Sumbawa memeluk agama Islam dan ingin melihat Islam menjadi agama resmi Kerajaan Sumbawa. Setelah penaklukan, Raja Gowa berhasil. Selanjutnya Kerajaan Sumbawa bernaung di bawah Kerajaan Gowa dan Kerajaan Gowa mempunyai kewajiban untuk melindungi Kerajaan Sumbawa. Sehingga ada ungkapan Sumbawa yang menyebutkan bahwa Gowa payung kekar. Samawa payung komal artinya Kerajaan Gowa memayungi atau melindungi Kerajaan Sumbawa.
Kedekatan hubungan antara Kerajaan Sumbawa dengan kerajaan dari Sulawesi Selatan menjadi semakin erat melalui hubungan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan dipersuntingnya Irati Akaraeng Agang Jene, Ratu Sidenreng Sulawesi Selatan oleh Sultan Muhammad Jalaluddin I. Hubungan perkawinan juga dilakukan Sultan Muhammad Kaharudin pertama dengan mengawini putri Raja Bugis yang bernama Isugi Ratu Karaeng Bontoparang yang pernah menggantikan suaminya yang wafat untuk memimpin kerajaan Kesultanan Sumbawa dan mempunyai gelar Sultan Siti Aisyah. Selanjutnya, pada tahun 1673 Dewa Majaparua wafat. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan ditunjuklah Mas Gowa untuk menjalankan pemerintahan kerajaan dan kemudian diganti oleh Mas Cini. Masa pemerintahan mereka berdua tidak ada yang dapat bertahan lama. Keduanya terpaksa dilengsarkan dari tahta kerajaan dikarenakan pandangan mereka masih kuat. Jangan lupa berlangganan di Khairul Junior.